Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kita punya berita pada pagi hari ini bahwa polisi daerah Sumatera Selatan membawa anak Akiditio terperiksa kasus pemberian dana hibah penanggulangan COVID-19 fiktif senilai 2 triliun rupiah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa RSJ Ernaldi Bahar, Palembang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Komisaris Besar Polisi Hisar Sialagan, mengatakan terperiksa Herianti dibawa ke RSJ untuk menjalani observasi kondisi kesehatan jiwanya. Ya, ini dalam menentukan bagaimana status hukum daripada Herianti, ya. Ini yaitu anak daripada Akiditio. Ya, ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Bukan berarti kemudian ada makanya masih diperiksa, ya masih diperiksa apakah bagaimana nanti bisa menentukan status hukumnya. Jadi menurut beliau, kesehatan jiwa dan kejiwaan diperiksa sehingga mempermudah proses pemeriksaan oleh penyidik terhadap beliau, kata Hisar Rabu 8 September 2021. Menurut dia, proses pemeriksaan terhadap Herianti belum berjalan optimal lantaran penyidik selalu mendapatkan alasan kondisi kesehatan terperiksa sedang menurun. Sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambat untuk menyelesaikan kasus yang sedang ia hadapi. Kondisi kesehatannya selalu menjadi alasan tidak bisa diminta keterangan, katanya. Dengan begitu, hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa Herianti tentunya menjadi alat bukti pendukung dalam kasus tersebut sebelum penyidik menentukan status hukumnya. Nah, di sini memang bagaimana untuk menetapkan status hukum seseorang harus hati-hati, dari sini diperiksa melalui kesehatan jiwa, kesehatan fisiknya harus sudah dengan indikator-indikator yang mumpuni sehingga bisa ketahuan ya status hukumnya. Adapun Herianti berstatus sebagai terperiksa atas 2 perkara selain dana hibah penanggulangan COVID-19 fiktif dan juga dilaporkan atas kasus dugaan penipuan modal usaha senilai 2,5 miliar rupiah oleh seorang dokter spesialis kandungan. Wow, ya, jadi antara 2 kasus ya. Herianti sudah menimbulkan kegaduhan sepanjang perjalanan kasus dana hibah fiktif 2 triliun rupiah yang puncaknya sampai Mabes Polri menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap mantan Kapolda Irjen Pol Eko Indraheri. Sebelumnya dokter kandungan di Palembang, Siti Mirza, yang menjadi korban penipuan oleh Herianti, mengatakan terlapor, yaitu Herianti, pernah menghubungi dirinya, yaitu yang menjadi pelapor ya, dokter kandungan, untuk meminta laporan dan untuk mencabut mungkin ya maksudnya ya. Dan berjanji akan membayarkan utangnya senilai 2,5 miliar rupiah. Wow ya. Selasa pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya sempat ditelepon ngomongnya mau bayar. Jadi saya jawab bayar dulu baru aku cabut laporannya. Terserah mau bayar penuh atau tidak, yang penting bayar, katanya. Menurut dia, meskipun menilai Herianti sebagai orang yang baik karena sudah lama kenal, namun ia sudah tidak bisa mempercayainya lantaran sudah terlalu banyak janji yang disampaikannya. Mungkin sudah 100 sampai 200 kali ngomong janji bayar, jadi sudah tidak percaya lagi, katanya. Adapun Herianti dilaporkan secara resmi ke Polda Sumsel ya pada Rabu 11 Agustus ya melalui penasehat hukum Rangga Afrianto. Rangga mengatakan seluruh bukti telah diserahkan kepada penyidik terkait transaksi bisnis yang dilakukan antara Herianti dan Siti. Herianti semula menawarkan Siti Mirza untuk berinvestasi di bidang ekspedisi miliknya. Siti pun dijanjikan mendapat keuntungan 10-12% setiap bulan di awal investasi. Ia pun memberikan uang sebesar 400 juta rupiah. Lantaran mendapatkan keuntungan dari investasi itu, Siti kembali menambahnya hingga total 1,8 miliar rupiah. Setelah 6 bulan berjalan, perjanjian itu mulai macet. Lalu kemudian Herianti pada Maret 2021 meminjam uang lagi senilai 500 juta rupiah dengan alasan membayarkan pajak kendaraan ekspedisi ya.
lalu hingga saat ini belum ada penyelesaian dari yang bersangkutan. Nah, di sini para pemirsa panjang sekali ceritanya kronologinya ya, tetapi betul-betul bagaimana ketika menentukan status hukum ya dari seseorang itu harus dilihat juga dari lengkap ya. Dari sini maka mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan ya kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini ya, termasuk ini masalah dana investasi atau dana hibah atau untuk dana sosial ya. Yang ini harus betul-betul harus berhati-hati ya terhadap itu. Investasi dengan keuntungan di awal itu sudah dipatok, yaitu lebih baik kalau kita menginvestasi kepada pihak-pihak yang sudah terpercaya atau semacam reksadana, atau kalau mau diolah sendiri ya silahkan, itu lebih baik ya kalau dialihkan ya, diolah sendiri ya. Sedangkan kalau kita nitipkan sama orang lain ya itu bisa jadi ya bagaimana, tergantung bagaimana kepercayaan sebenarnya dan bagaimana itu bisa diolah dengan baik atau tidak. Tapi intinya kalau bisa diolah sendiri itu lebih bagus dan lebih baik karena kita sendiri yang mengolah, kita sendiri yang rugi. Kalau untung ya untung untuk kita sendiri. Sedangkan kalau diolah atau diputer sama orang lain ya ini menjadi salah satu ya resikonya ya bisa menjadi lebih besar tentu saja. Nah, dari peristiwa ini kita juga melihat bagaimana dana ya untuk dana sosial atau hibah harus jelas ya, segala satunya dulu sebelum viral ya. Nanti kalau sudah viral akhirnya tidak ada, ini menjadi PHP ya. Maka perlu sekali kita harus berhati-hati ya. Kita berniat membantu orang boleh ya, tapi dengan nilai yang fantastis itu mungkin nanti akan menjadi ya sorotan dari berbagai macam pihak. Bahkan ada beberapa orang yang terkenal dan hobi menulis ya, awalnya dalam tulisannya seolah-olah mendukung ya, ternyata habis itu ketika kejadian seperti ini ya tiba-tiba langsung menghilang, ngeles dan lain sebagainya ya. Ya ini memang harus jangan terburu-buru, semua segala sesuatunya harus dihadapi dengan pelan-pelan, ya istilahnya waspada lah dalam kehidupan ini ya. Intinya adalah bagaimana kita berwaspada, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru ya komentar atau mendukung atau menolak dan lain sebagainya. Tapi diperiksa dulu, setelah jelas nah baru ketahuan semuanya ya. Baik para pemirsa, tentu saja ini menjadi pelajaran penting kita pada kesempatan kali ini dan bagaimanapun juga kita dukung aparat untuk bisa menuntaskan kasus ini dengan sebaik mungkin ya. Karena ya tentu saja ini sangat viral ya, karena 2 triliun itu 2000 miliar. Wah, 2000 miliar itu wow banyak sekali. 1 miliar itu 1000 juta ya. Sedangkan gimana kelanjutannya juga masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Karena ini sangat fantastis ya, nilainya sangat fantastis. Dan kalaupun bisa itu bisa digunakan untuk membantu misalnya, wah ini sangat sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali ya. Nah, tapi ini intinya adalah bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, kita percayakan kepada aparat untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.